شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أما بعد. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan pujian, dengan kesyukuran yang banyak sebanyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, atas rahmatnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan insya Allah kita percaya bahwa dengan rahmat Allah pula berkenan untuk menyempurnakan nikmat itu pada kita semuanya. Bahkan insya Allah dengan rahmat Allah pula Allah berkenan menjadikan kita sebagai alat, sebagai sarana memberikan nikmat-nikmat besar tersebut kepada orang lain hingga hari kiamat insya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara nikmat agung di tengah keyakinan iman yang Allah berikan kepada kita, Islam yang kita banggakan dan terus kita perjuangkan untuk bisa kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkeluarga, di tengah masyarakat, dan upaya-upaya untuk ihsan. Allah memberikan kepada kita sebuah karunia berupa hari-hari yang paling agung dalam satu tahun. Kita diberikan ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini dari sisi waktu siang. Sebagaimana kita juga diberikan malam-malam terbaik, 10 malam terakhir yang ada di bulan Ramadan. Untuk siang kita diberikan siang-siang terbaik, 10 siang pertama di bulan Dzulhijjah. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa ada hari-hari di mana amal saleh itu paling dicintai oleh Allah dan tidak ada amal lain yang mampu mengalahkannya. Saat Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa amal-amal saleh di 10 hari pertama ini terbaik, paling disuka oleh Allah, ditanyakan apakah termasuk jihad fisabilillah tidak mampu menandingi kebaikan, kesalehan amal di hari-hari ini. Beliau mengatakan walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad di jalan Allah pun tidak mampu menandingi keutamaan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kecuali kata Rasulullah, jika mujahid itu dia berangkat dari rumah berjuang, berjihad bersama jiwa dan hartanya, dan kemudian tidak ada yang balik pulang, tidak jiwanya, tidak hartanya. Orang yang gugur dan hartanya habis untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, kalau ini dia terbaik. Tapi bahwa seorang mujahid masih bisa pulang ke rumah atau hartanya masih bisa pulang ke rumah, maka amal soleh di 10 hari pertama ini masih lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin tanggal 9, amal terbaik itu ada pada puasa Arafah, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa puasa Arafah itu beliau harapkan bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa hambanya untuk 2 tahun, 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Ya, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Apalagi pada hari Arafah itu mulai asar sampai maghrib
dikabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang sesuatu yang gaib, bahwa Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia mulai asar sampai maghrib, ya, saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memberikan pengampunan kepada hambanya, ya, memberikan pengampunan dan memberikan apapun permintaan hambanya ketika disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jam-jam tersebut, ya, dan ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, hari ini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa amal soleh yang paling disuka oleh Allah, paling disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 10, bukan tanggal 11, bukan tanggal 12, bukan tanggal 13, tanggal 10. Maka amal yang paling dicinta oleh Allah SWT di tanggal 10 adalah menumpahkan darah hewan korban. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahun ini kita diberikan oleh Allah kemampuan insyaallah untuk menyembelih hewan korban, dan alhamdulillah tadi sudah kita tunaikan, darah sudah mengalir, ya, dan Rasulullah menyampaikan bahwa cepatnya Allah menerima korban kita, cepatnya Allah mengampuni dosa kita itu lebih cepat dibandingkan dengan darah. Begitu disembelih hewan itu, darah bukan menetes, darah bukan mengalir, tapi darah itu nyemprot sedemikian rupa dengan kencang sekali sehingga dia cepat sampai ke tanah. Nah, digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana cepatnya Allah menerima amal korban kita itu lebih cepat ketimbang sampainya darah yang nyemprot tadi sampai di sana. Maka ada suasana kejiwaan yang kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bahwa ada sebuah transaksi, kita berkorban iya, tetapi detik-detik bahwa korban kita sampai kepada Allah itu ketika kita bisa nyembelih langsung atau kita menyaksikan proses penyembelihan, karena itu situasi kejiwaan, ya, yang luar biasa dalam diri kita ketika amal kita yang kita merasa bukan apa-apa, tetapi Allah berkepentingan untuk hadir, untuk menerima, ya, untuk menerima apa yang kita lakukan tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita pun tetap dituntun oleh Allah Ta'ala, bahkan disempurnakan oleh Allah, bisa ketemu dengan hari-hari yang paling utama, bisa memakmurkannya dengan rahmat Allah Ta'ala, dan pada tanggal 9 kita bisa berpuasa di Arafah, dan tanggal 10-nya kita bisa menyembelih korban. Ini tentunya ketika kita tidak bisa berangkat haji di tahun itu, ya syukur bahwa kemudian kita juga bisa berangkat haji tentunya pada hari-hari yang terbaik ini. Kita akan lewati di tempat-tempat yang paling mulia dan dengan ibadah yang paling mulia pula. Saya kira itu, dan mudah-mudahan Allah menerima amal kita, korban kita, dan menerima rangkaian amal ibadah kita yang lain, dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para leader SHU Baitullah, jamaah umrah SHU Baitullah, dan juga calon jamaah SHU Baitullah, dari tempat kita melaksanakan penyembelihan hewan korban atas nama keluarga besar Sekolah Haji Umrah Baitullah, mengucapkan
selamat berhari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam tahun ini senantiasa dalam kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.